Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Seperti biasa saya mau bagikan lagi ide menu harian. Tentunya ide menu hariannya ala-ala rumah saya ya. Begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakan, takaran bumbu yang dipakai, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain dalam menyajikan ide-ide menu harian di rumah masing-masing. Baiklah, pertama-tama seperti biasa saya mau masak 3 menu ya teman-teman. Dan menu yang pertama seperti biasa juga saya mau masak ayam. Dan di sini bahan-bahan yang saya siapkan bawang merah, bawang putih, cabai kecil dan juga tomat. Bawang merah, bawang putih pertama-tama saya blender dengan sedikit air. Lalu panaskan sedikit minyak goreng. Lalu masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan ya. Di sini saya pakai blender. Teman-teman yang mau ulek, yang mau tumbuk silahkan ya. Seperti biasa saya cari praktisnya, saya blender aja dengan sedikit air. Setelah bumbu bawang merah, bawang putih ditumis-tumis hingga harum dan juga berubah warna, ini saya masukkan cabai kecil dan juga tomat yang sudah saya blender juga dengan sedikit air. Teman-teman yang mau ulek, mau tumbuk silahkan ya. Dan di sini bumbunya kita tumis-tumis hingga matang dan berbau harum ya. Setelah itu ini saya masukkan dada ayam. Dada ayamnya sebelumnya sudah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih. Lalu saya goreng utuh ya. Ini dada ayam, gorengnya nggak usah lama-lama. Setelah itu diangkat, ditiriskan lalu disuir-suir. Kalau nggak punya dada ayam, pakai paha atau sayap juga boleh ya. Dan setelah itu, setelah daging ayamnya saya tumis-tumis menyatu dengan bumbu, ini saya tambahkan sedikit air ya. Airnya nggak usah banyak karena tadi daging ayamnya sudah matang ya, karena udah saya goreng ya. Dan ini setelah airnya mendidih, sudah mengental, ini langsung saya bumbui dengan gula pasir dan juga garam. Teman-teman yang mau pakai penyedap, yang mau pakai kaldu-kalduan, silahkan ya. Nah, setelah airnya mengental dan kira-kira ayamnya sudah matang, ini saya masukkan kentang. Kentangnya udah tadi dicuci bersih, udah dipotong-potong sesuai selera aja ya, dan sudah saya goreng juga. Ini saya masukkan lalu kita campur-campur dengan ayam, dengan bumbu, kita masak hingga airnya mengental ya. Dan ini saya tambahkan sedikit perasan air jeruk nipis. Setelah itu kita campur-campur lagi. Kita masak hingga kuahnya mengental ya. Teman-teman yang mau agak-agak basah juga boleh, tapi saya mau masak agak kering ya. Dan jangan lupa juga koreksi rasanya. Menu yang pertama sudah jadi, ayam suwir kentang. Kita lanjut ke menu yang kedua. Di menu yang kedua seperti biasa harus ada sayur ya. Pertama-tama panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bawang putih geprek. Itu ada bawang bombay yang sudah diiris-iris juga. Ini saya tumis-tumis hingga bawang-bawangnya harum dan juga berubah warna. Setelah itu saya masukkan irisan wortel. Ini wortelnya tadi ibu saya ya yang iris-iris, dibentuk-bentuk seperti bunga ya. Ini kita tumis-tumis sebentar wortelnya hingga terasa gurih. Setelah itu masukkan air. Mau air biasa juga boleh, mau air mendidih juga boleh. Nah, ini saya tambahkan lagi sedikit air biar wortelnya matang ya.
Kita masak-masak hingga wortelnya setengah matang dan itu langsung saya bumbui dengan garam dan juga sedikit gula pasir. Teman-teman yang mau pakai penyedap, mau pakai kaldu-kalduan silahkan ya. Setelah wortelnya setengah matang ini saya masukkan brokoli. Tadi brokolinya setelah dipotong-potong saya rendam dulu dengan air dan juga sedikit garam sekitar 15 menit. Setelah itu saya tiriskan, saya cuci lagi, lalu saya rebus sebentar ya ke dalam air mendidih selama beberapa menit. Setelah itu diangkat dan ditiriskan. Dan ini saya tambahin lagi bumbunya saus tiram. Teman-teman yang nggak punya saus tiram nggak apa-apa ya, ini kebetulan ada saus tiram, saya masukin aja ya. Kita campur-campur. Ini sayurannya kita masak hingga matang. Ini nggak perlu lama ya karena wortelnya tadi juga udah mateng. Brokolinya sebelum diolah juga udah saya rebus terlebih dahulu. Jadi ini masaknya nggak perlu waktu lama ya. Setelah kita campur-campur dan sudah terasa matang sayurannya, udah bisa kita angkat dan sajikan. Jangan lupa teman-teman koreksi rasanya. Dan menu yang kedua sudah jadi, cah brokoli wortel. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Seperti biasa juga di menu yang ketiga biasanya saya suka ada goreng-gorengan ya. Biasanya saya bikin bakwan, entah bakwan sayur atau bikin perkedel jagung atau bakwan tahu. Ini saya mau bikin tempe goreng tepung ya. Di sini tempenya sudah saya potong-potong sesuai selera aja. Saya tambahkan tepung bumbu, saya tambahkan juga tepung serbaguna. Di sini saya pakai cap Mila, merek Mila. Teman-teman yang punya merek lain terserah ya. Takarannya disesuaikan aja dengan jumlah tempenya. Lalu saya tambahkan sedikit garam, lalu saya tambahkan juga sedikit air, lalu kita campur merata. Dan seperti inilah adonannya, tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Setelah minyak goreng dipanaskan agak banyak ya, ini kita masukkan aja tempenya yang sudah dibaluri dengan tepung. Ini saya pakai tangan aja teman-teman ya, tangan saya bersih ya. Kita masukkan satu persatu. Ini tadi tempenya ada sekitar satu papan yang besar ya, jadi agak lumayan banyak ini tempenya. Ini tadi sekitar saya 3 kali proses ya penggorengan ya. Nah, setelah dimasukkan tempenya, jangan lupa juga dibolak-balik ya dan digoreng hingga kuning kecoklatan. Dan di sini saya gorengnya nggak terlalu garing ya, karena di rumah saya itu ada orang tua saya yang usianya sudah lanjut, mereka nggak bisa makan yang agak keras-keras ya. Dan ini setelah tempe goreng tepungnya berubah warna, nggak kuning kecoklatan tapi nggak terlalu kering ya, ini saya angkat dan ditiriskan. Setelah proses gorengan pertama diangkat dan ditiriskan, ini kita lanjut proses yang kedua ya. Kita masukkan lagi sisa adonannya, ini lumayan banyak. Kira-kira tadi sekitar 3 kali tahap ya saya goreng. Dan di sini saya udah nggak videoin hingga selesai. Intinya tadi prosesnya hampir sama ya dengan proses yang pertama. Setelah tempenya dimasukkan, dibolak-balik biar matangnya merata. Dan ini sudah jadi menu yang ketiga, tempe goreng tepung. Alhamdulillah teman-teman, 3 menu harian ala-ala rumah saya sudah matang. Menu yang pertama di sini ada ayam suwir kentang. Menu yang kedua ada cah brokoli wortel. Dan menu yang ketiga ada tempe goreng tepung. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video dari saya, sudah memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar positif. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dalam menyajikan ide-ide menu harian di rumah masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.